Teriknya matahari membuat arus pelanggan terus berdatangan ke toko es. Pemilik toko terlihat sibuk menyendoki bola ketan dan kacang merah dengan topping serutan es. Suhu tertinggi tahun ini 40,7 derajat Celcius tercatat di stasiun Yili di Hualien pada pukul 2 siang tanggal 21. MOHW dari tanggal 1 hingga 22 Juli telah menerima laporan 444 orang mengalami cedera panas, lebih banyak dari 423 orang pada Juli tahun lalu. Cuaca yang sangat panas ini juga membuat suhu di malam hari tanggal 22 mencapai 30,6 derajat Celcius di Taipei dan 30,3 derajat Celcius di Tainan. CWB mengatakan bahwa suhu panas di siang hari masih akan terus berlanjut dan suhu tinggi akan mencapai 33 hingga 37 derajat Celcius, terutama di kawasan Taipei Besar, Ilan dan Hualien akan berpeluang muncul suhu tinggi ekstrim 38 derajat Celcius. 黑色曲线代表这是高压，照在台湾上空，所以台湾的热不容易跑开，台湾就相对是比较热的情形。 CWB memperkirakan bahwa tekanan tinggi di Samudra Pasifik akan tetap kuat dari Sabtu hingga Senin mendatang. Selain kota Hsinchu, suhu di 18 kabupaten dan kota akan mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius. Khususnya, suhu terasa di tubuh di kota Taipei berkemungkinan mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius. Berhubung suhu tinggi yang akan terus berlanjut, CWB mengingatkan masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan, menggunakan tabir surya, dan memperbanyak asupan air. Selain itu, kaum lansia, anak kecil, pasien kronis, kelompok obesitas dan rentan juga disarankan untuk menghindari lingkungan panas dan cedera panas. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan tahunan perdagangan manusia terbaru. Selama 13 tahun berturut-turut, Taiwan terdaftar dalam kategori pertama di tingkat tertinggi. Namun, laporan ini mengundang ketidakpuasan dari lembaga swadaya yang menilai Taiwan hanya memenuhi standar minimal. Ormas meneriakan slogan yang mengkritik Taiwan atas nama kosongnya, karena belakangan ini selalu ada warga Taiwan yang tertipu untuk melakukan penipuan di luar negeri dan menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, juga terdapat masalah eksploitasi jangka panjang terhadap PMA. Ormas menilai pemerintah pusat mengabaikan masalah dan pasif dalam penanganannya. 2020年到2021年，还有今年的报告里面，99.9%都是一样的问题，还是没解决。 可是还是维持在第一级啊。 Meskipun Taiwan menempati kategori pertama, laporan tahunan tersebut juga menyebutkan bahwa kapal penangkapan ikan perairan jauh Taiwan memiliki masalah kerja paksa yang serius dan pelaut asing sulit untuk keluar dari penderitaan eksploitasi. Dalam hal ini, pemerintah Taiwan berkomitmen akan terus mengadakan perbaikan. Taiwan mencatat penambahan 23.813 kasus lokal dengan 86 kematian pada 22 Juli. Selain itu, kasus pertama subvarian BA275 dari India juga muncul pada hari yang sama. Omicron subvarian BA5 memicu kenaikan kasus COVID-19 di Asia Timur Laut. Kasus terdiagnosis harian di Jepang mencatat rekor terbaru selama 2 hari berturut-turut dengan 150.000 dan 180.000 kasus pada tanggal 20 dan 21. Kembali memanasnya situasi pandemi membebani sumber daya medis di seluruh Jepang dan lebih dari 4.000 pasien darurat tidak dapat dirawat di rumah sakit. Korea Selatan juga mengalami lonjakan kasus. Jumlah kasus pada tanggal 19 melebihi 73.000 kasus, 2 kali lipat dari sehari sebelumnya. Angka ini disertai dengan penambahan 76.000 dan 71.000 kasus pada tanggal 20 dan 21. Kenaikan kasus selama 3 hari berturut-turut menjadikan akumulasi kasus di Korea Selatan mencapai lebih 19 juta kasus. Badan Kesehatan Korea Selatan mengatakan bahwa penyebaran subvarian BA5 gelombang baru mungkin akan meningkatkan jumlah kasus per hari menjadi di atas 200.000 kasus pada bulan Agustus. Pecinta bahan kulit yang tidak ingin menyakiti hewan dan melindungi bumi kini punya pilihan baru. Sebuah perusahaan bioteknologi di California meluncurkan kulit jamur yang terbuat dari miselium yang dapat dibuat menjadi berbagai produk seperti dompet kartu nama, kotak ponsel, gerang, dan lain-lain. Material baru alami yang tidak mengandung plastik ini terasa sebagus kulit hewan dan dinamakan sebagai reishi. It's also really versatile. We can tune the properties as it grows to create different types of reishis that have functionality even beyond that of leather today. Reishi sangat kuat dan padat karena menggunakan teknologi baru untuk menumbuhkan miselium menjadi struktur yang sangat padat dan kuat. Grown in our proprietary trays under precise conditions, each sheet has a unique code that allows us to monitor and fine-tune the material from inoculation to harvest.
Tekstur kulit jamur terasa seperti kulit alami yang juga bisa dibuat menjadi berbagai warna. Selain itu, bahan alami ini tidak mengandung plastik dan ramah lingkungan. Microworks telah bekerjasama dengan merek butik Hermes dan akan meluncurkan tas yang terbuat dari kulit jamur pada akhir tahun. Microworks juga berupaya untuk bekerjasama dengan perusahaan butik lainnya dan berencana memproduksi kulit jamur secara besar-besaran dengan harapan bahan baru yang tidak menyakiti hewan dan melindungi bumi ini bisa merakyat.